Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channelnya Fauzan Project Kreatif. Oke, di sini saya akan review untuk sebuah mini proyektor yang banyak di request teman-teman di YouTube ya. Yaitu sebuah mini proyektor yang di dalamnya itu sudah disematkan solenoid, juga menggunakan double emitter dan double reflektor. Luar biasa, mini proyektor pakai solenoid, pakai double reflektor, pakai double emitter. Ini adalah mini proyektor dari Otto Auto dengan tipe Apro H4. Jadi dia soketnya H4 yang bisa pasang PNP langsung ke headlamp dengan soket bohlam H4 tanpa harus menambahkan relay atau penambahan lainnya. Cukup PNP tanpa kita harus bongkar lagi headlamp di mobil maupun di motor. Jadi ini mobil dan motor juga bisa digunakan. Harganya di 380.000, bergaransi selama 1 tahun. Buat kalian yang ingin tahu di mana link pembeliannya, bisa cek di deskripsi video. Saya sudah sertakan untuk link pembeliannya, tapi saya bukan penjualnya. Oke, sekarang kita coba lihat bagaimana hasil dari mini proyektor Otto Auto dengan tipe Apro H4 di harga 380.000. Kita coba lihat sini tipenya Otto Apro, kemudian cut off-nya flat, lalu untuk tegangannya 12-24 volt. Jadi di mobil truk ini juga bisa digunakan. Dayanya 40 watt, warna di 6000 Kelvin, putih ya, material aluminium, luxnya di 5000 lumens. Lumens sama lux beda ya, tapi luxnya nanti kita coba hitung. Soketnya H4, jadi bisa dipasang PNP. Modelnya lensa laser, kemudian lifespan-nya 30.000 jam. Pendinginnya extra fan, jadi dia pakai fan atau kipas juga. Ukuran 38,5 mm. Jadi ukurannya itu untuk diameter lensanya ya, kurang lebih sama seperti mini proyektor lainnya. Garansinya selama 1 tahun ya, jadi dia sudah ada jaminan garansi selama 1 tahun. Dan di sini saya hanya beli 1 piece, tapi di sini saya dikasih dos yang proper ya, 380.000. Nah, kalau ada yang mengatakan wah terlalu mahal lah 380.000, mending beli proyektor billet metrik bang, atau beli Vinek P25, masih tergolong sama sih dengan menggunakan lensa yang lebih besar dan produk yang lebih besar, atau iBrick ZE70 bang. Kalau kita banding-bandingkan seperti itu, perlu diingat ya, untuk mini proyektor seperti ini kita hanya pasang PNP. Pemasangannya tanpa harus ke bengkel, cukup di rumah PNP tanpa harus bongkar pasang, dan hasilnya sudah seperti proyektor billet lainnya dengan dikemas bentuk mini proyektor. Di sini dia pakai lensa yang kecil ya, ukurannya di 38,5 mm, dan ini lensanya clear, bukan yang blue lens. Kemudian dari bentuknya bisa kalian perhatikan ya, sama seperti mini proyektor lainnya. Untuk drivernya dia eksternal atau terpisah. Bahannya sudah aluminium heatsink, dan di belakangnya di sini kita coba lihat ada material heatsink lagi, tapi bukan kipasnya ya. Ini penambahan pendinginnya biar untuk panas dari dalam, yang dari dalam headlamp body yang di dalam ini bisa terisap keluar. Untuk kipasnya ada ya, kipasnya bagian bawah dengan ukuran yang kecil ya. Ya bentuknya kecil, harus pakai kipas yang kecil ya. Bisa kalian perhatikan di bawahnya ada solenoid loh. Luar biasa sih untuk mini proyektor seperti ini. Sekecil ini disematkan solenoid yang kecil, dan di sini sudah ditutupi menggunakan cover metal ya, jadi bukan plastik. Dan kita coba intip di sini, dia ada reflektornya di bagian atas, tapi yang saya tahu sih dia pakai double reflektor dan double emitter. Untuk bodi belakang ini bukan kipas tapi bodi heatsink aluminium, ini bisa kita lepas. Nah, untuk pemasangannya di headlamp pastikan ininya dilepas dulu ya, baru kita pasang. Dan di sini pun sudah ada adjust atau untuk setting kemiringan cahayanya. Jadi kalau kalian pakai mini proyektor ya, yang cahayanya itu miring, kita setel di bagian sini dulu ya, biar lurus posisinya. Jadi ini kita longgarin dulu, habis dilonggarin kita pasang dulu, lalu kita setel. Setelah dapat untuk cahaya lurusnya, baru kita kuatkan lagi baut 2 di belakang ini. Caranya seperti itu, sama seperti mini proyektor lainnya. Dan saya penasaran isi di dalamnya, bagaimana sistem dari mini proyektor ini yang ada semi-semi lasernya juga ya. Untuk temperatur cahayanya itu dia warna putih, tapi ada varian yang warna putih kuning juga ya. Low beam di putih, high beam di kuning ya untuk sistem lasernya. Bisa kalian cek di deskripsi video ya. Tapi sebelum saya bongkar, ini saya coba ukur dulu dimensinya. Yang perlu diperhatikan pada sebuah mini proyektor biar bisa masuk PNP ke headlamp ya, kita hitung itu di bagian ring lensanya ini 38,5 mm ya, 3,8 cm lah. Jadi di soket headlamp H4 yang harus diperhatikan, atau banyak yang nanya nanti apakah bisa masuk ke mobil ini atau mobil itu, pastikan lobangan soket headlampnya ada di 38,5 atau 39 lah, minimal 39. Panjang keseluruhan dari lempengan soket ya,
dari lempengan soket ke ujung lensa. Ini di sekitar 8,2 cm. Kemudian kalau misalnya sama bokongan belakangnya ini harus dipasang ya, karena ini sangat membantu dalam sistem pendinginnya untuk penyerapan panas. Kita coba lihat untuk seluruhnya ya. Jadi panjang totalnya itu di 10,9 cm. Nah, sekarang saya coba bongkar dulu bagaimana sistem atau LED emitter yang digunakan di dalam mini projector ini. Oke, jadi ini sudah saya lepas untuk di cover bagian atasnya. Ini cover bagian atas bisa kita pasang atau bisa kita lepas. Misalnya sempitan untuk pasang di headlamp, kita bisa lepas ya. Biar cahaya itu nggak keluar, ini fungsinya sebagai penutup cahaya yang bocor ya. Kemudian untuk reflektornya juga sudah saya lepas, dan kalau saya perhatikan material reflektor atau bolnya ini tergolong bagus ya materialnya. Sekarang kita coba di emitter LED-nya, dia pakai double reflektor dan double emitter. Bisa kalian perhatikan di sini ada reflektor kedua atau bol keduanya, yang ini yang kecil, dan ini sistemnya yang banyak digunakan pada proyektor biled lainnya atau biled-biled yang pernah saya review pada video sebelumnya. Ini yang sistem lasernya sih. Dia pakai emitter chips yinding ya di bagian LED keduanya, pakai yinding, dan kemudian untuk emitter utamanya dia pakai CSP 3570. Lalu di sini masih ada sensor NTC-nya untuk keamanan. Nah, jadi di mana lagi coba mini projector yang ada double reflektor dan double emitter seperti ini. Kemudian dia ada solenoid nih. Ini kecil sekali ya. Baru kali ini saya coba untuk sebuah mini projector yang ada solenoidnya seperti ini. Ini terobosan baru ya pada sebuah lampu kendaraan. Dan kalau ingin ditambahin devil eye ini bisa ya. Kalau saya lihat di sini bisa untuk penempatannya di bagian depan atau di ring lensanya ini. Ya pakai devil eye yang 360 ya, dan dipotong jadi 3 LED lah misalnya. Kemudian kabelnya bisa dilewatkan ke belakang ini. Jadi kalau sistemnya di sini seperti itu, dan dia pakai kipas juga ya. Jadi masih ada kipas di bagian bawahnya. Nah, sekarang kita coba lihat real power pada mini projector ini. Di sini saya akan coba tes untuk real powernya. Di sini saya sudah siapkan power supply 12 volt DC dengan tegangan seperti biasa yang saya gunakan di 13,6 volt. Untuk mini projector dari auto ini H4A Pro, dia bisa bekerja di 12 sampai 24 volt, berarti itu di sekitaran 9 volt sampai di 36 volt. Jadi di mobil truk atau di motor ini bisa digunakan. Dan kita coba lihat dulu untuk soketnya. Ini soket H4, apakah dia non polaritas, positif negatifnya bisa di random. Ini harus standby, arus low beam, dan arus high beam di sininya. Kita coba lihat dulu di sini. Saya kasih negatif arusnya. Oke, nyala. Saya coba balik positifnya. Oke, nyala. Jadi dia bisa non polaritas atau positif negatifnya bisa di random. Dan pada saat ngedim, jadi bisa ngedim ya sambil nyalain solenoidnya juga nih. Oke, sekarang kita coba lihat dulu untuk start awalnya berapa watt ya. Untuk di mode low beam ya, 37, sekian watt start awal yang saya dapatkan pada mini projector auto A Pro H4 ini di 37 watt. Ini luar biasa untuk sebuah mini projector. Sistemnya pakai double reflector dan double emitter ya. Untuk di mode low beam, mode high beamnya di 45 watt, low beamnya di 37 watt ya. Jadi kita coba perhatikan, dan ya ini persis seperti sebuah biled atau proyektor biled ya. Dan yang saya kagumkan di sini outputnya lebar sekali loh. Dan bisa kalian perhatikan ini yang dikatain lasernya ya. Ini padat sekali. Ini bisa kalian lihat karena dia pakai emitter LED yinding ya, yang biasanya banyak digunakan pada proyektor biled 3 inci ya. Dan luar biasa sih kalau dibanding sama metrik ya. Kalau metrik kan cuma single reflektor dan single emitter ya, jadi nggak bisa dibandingin sih. Atau untuk mini projector ini lebih unggul lagi sih untuk cahayanya. Kalau diperhatikan di sini ini rapi loh hasil outputnya. Hasil outputnya rapi, kemudian terangnya juga bagus. Bukan high beamnya tergolong bagus ya, tapi nanti lebih pastinya kalau kita sudah sorot ke jalan. Kipasnya berfungsi baik ya, suaranya juga terdengar kencang ya. Nah, sekarang saya coba tunggu dulu beberapa menit ya, hingga 15 menit lebih. Kita coba lihat power stabilnya bisa dapat berapa di sini.
Oke, jadi ini lebih dari 20 menit ya saya nyalakan. Power stabil yang saya dapatkan di angka 34,5 watt. Yang startnya tadi di 37 watt. Jadi turunnya hanya di 2-3 watt. Dan itu tergolong stabil ya, atau cukup stabil untuk power pada mini proyektor ini. Low beam dapat di 34, sekian watt ya stabilnya. High beam di 41 watt untuk high beamnya. Low beam di 34, high beam di 41 watt. Untuk mini proyektor sekecil ini atau proyektor yang bentuknya kecil dan menggunakan double reflector dan double emitter, powernya stabil. Kita coba ukur temperatur panasnya. Untuk panasnya lumayan sih, seperti mini proyektor ya pada umumnya. Tapi kalau kita bandingkan panasnya dengan sebuah biled ya, karena power di 30 watt dengan body sekecil ini, panasnya juga nggak bisa dibilang bagus-bagus sekali ya. Oke, di 70-an, di 83, 85. Kita coba cari 87. Di bagian bokongnya ini di 66, 60-an derajat Celcius. Masih di angka 87 ya tadi. Kalau untuk panas segitu mirip-mirip sama mini proyektor lainnya ya. Masih tergolong aman dan tentunya ini tergolong masih dingin ya dibanding sama halogen standar. Untuk panas yang saya dapatkan di bodi lampunya atau bodi LED-nya itu di 87 derajat Celcius. Untuk di driver 65, 66. Oke, di 66 derajat Celcius di bodi drivernya dan 87 derajat Celcius di bodi mini proyektornya, dan itu tergolong cukup bagus untuk sebuah mini proyektor. Wattnya tergolong cukup stabil, masih di atas 30 watt ya, dan terangnya juga masih terlihat oke pada saat dinyalakan tadi ya. Ini low beam, ini high beam. Kalau dilihat di sini high beamnya lebar ya. Nanti lebih pastinya pada saat disorot ke outdoor ya. Nah, setelah saya hitung untuk powernya ini tergolong cukup stabil ya. Yang startnya di 37 watt, stabil di 34 watt. Masih di atas 30 watt. Dan juga untuk penyerapan panasnya tergolong cukup bagus untuk sebuah mini proyektor ya, di 87 derajat Celcius untuk di body billednya dan di 65 derajat Celcius di body drivernya. Kemudian kalau untuk dari build quality-nya yang saya perhatikan di sini, mini proyektor Otto Apro H4 ini masih tergolong standar ya, nggak terlalu bagus juga nggak terlalu jelek ya, standar sih menurut saya untuk sebuah mini proyektor atau sebuah lampu untuk kendaraan ya. Nah, selanjutnya kita coba lihat berapa lux pada mini proyektor ini dan coba kita lihat bagaimana hasil dari mini proyektor Otto H4 Apro ini kalau sudah disorot ke outdoor. Simak terus videonya dan jangan kemana-mana. Oke, hasil dari mini proyektor Otto H4 Apro nya seperti ini. Dan di sini saya salut sih sama mini proyektor ini. Ini sebuah mini proyektor, tapi untuk hasil karakter cahayanya outputnya itu 100% mirip seperti proyektor biled dengan lensa yang lebih besar, yang lensa 2,5 atau yang 3 inci. Bahkan untuk lebarnya ini bisa menyamai lebar lensa yang 3 inci ya. Yang 2,5 inci pun jarang ada yang bisa selebar ini outputnya. Di sini kalian bisa perhatikan ada cahaya efek kuningnya, yang dimana efek dari emitter chips keduanya yang biasanya banyak terdapat di proyektor biled lensa 3 inci. Lalu di bagian cut off-nya ini rapi ya, rapi dan tajam. Cut off-nya rapi ya. Dan masih ada garis-garis birunya. Meskipun lensanya clear, tapi untuk garis birunya masih terasa. Walaupun nggak terlalu kontras ya untuk garis birunya, namun di sini masih kelihatan untuk garis birunya. Ini tajam dan rapi sih cut off-nya. Kalau untuk fairground-nya tinggi atas bawah dia nggak terlalu tinggi, masih standar ya seperti proyektor biled lainnya. Tapi perlu diingat ini adalah sebuah mini proyektor. Dan keunggulan lainnya pada mini proyektor ini ada pada mode high beam-nya. Bukannya itu lebar, ini bisa kalian perhatikan. Bahkan untuk proyektor biled yang lensa 2,5 inci atau yang 3 inci jarang ada bisa selebar ini ya. Jarang sih ada yang bisa selebar ini. Biasanya sampai sini ke sini ya bukanya. Tapi kalau yang mini proyektor ini bisa sampai sini. Bahkan di bagian sininya pun kebuka sedikit ya. Bisa kalian perhatikan.
Kemudian kalau untuk tingginya bagus seperti biled-biled lainnya yang lensanya lebih besar dari ini. Kemudian ini cahaya di bagian tengahnya padat sekali sih. Ini yang versi putih ya, putih-putih, ada yang versi putih kuning. Kalau putih kuning di bagian ininya yang semi lasernya ini yang warna kuning ya. Dia menggunakan double chips emitter dan double reflektor ya. Jujur saja untuk hasil karakter cahayanya ini luar biasa ya. Meskipun kalau untuk terangnya dia nggak terang-terang sekali, tapi mengingat ini sebuah mini proyektor, untuk terang segini sudah luar biasa sih menurut saya nih. Cut off-nya tajam dan rapi, kemudian di sini untuk lebarnya lebar sekali, jadi visibilitas pada saat digunakan ini akan sangat bagus. Rata cahayanya itu rata ya, bisa kalian lihat merata, dan bagian tengahnya ini padat sekali. Kita coba ukur luxnya berapa. Seperti biasa jarak pengukuran 5 meter dari dinding di sana ke mini proyektor ini. Dan ini saya sudah nyalakan selama 15 menit lebih untuk mencapai power dan cahaya yang stabil. Pertama di mode low beam-nya. Ini bisa kalian perhatikan ya, cut off-nya rapi dan tajam, juga dia lurus ya. Cut off-nya itu lurus, flat ya, rata. Lalu di sini ada efek emitter keduanya yang kuning seperti ini. Ini akan sangat membantu pada saat kondisi cuaca hujan dan berkabut ya. Sangat bagus sekali ada efek seperti ini. Kita coba ukur lux di bagian tepi-tepinya. Di bagian tepinya ini 400 sampai di 700 lux. Lumayan cukup bagus untuk hasil luxnya ya. Kemudian di bagian bawah 200 cukup tipis, sampai 300 sampai 400 lah, 390. Kita coba di bagian atas 800, 1000, 1300, 1700, 1800. Oke, di 1800 maksimalnya, 1700, 1800 ya, dengan jarak 5 meter. Di titik fokusnya di 1900, ada dapat 1900 ya, hampir mencapai 2000 lux. Tapi kalau dibanding sama metrik ini memang dia lebih rendah ya. Namun perlu diingat ini adalah sebuah mini proyektor dengan lensa yang lebih kecil. Kita coba ukur pengukuran maksimalnya ya. Maksimal yang saya dapatkan untuk mini proyektor Otto A-Pro H4 ini 1900, hampir mencapai 2000 lux. Tinggi ya, untuk sebuah mini proyektor ini tergolong tinggi. 1937 lux di mode low beam-nya. Untuk hasil terangnya dia memang nggak seterang biled ya, atau proyektor biled, tapi dengan sebuah mini proyektor yang bisa pasang PNP langsung ke headlamp dengan jumlah lux segini luar biasa. Ini sudah tergolong worth it lah hasilnya. Kita coba di mode high beam-nya. Oke, di mode high beam-nya ini unggulnya di bukaan yang lebar ya. Metrik saja atau biled saja yang lensanya lebih besar belum tentu bisa selebar ini bukaannya ya. Ini karakter cahayanya 100% mirip sama biled sih, walaupun ini sebuah mini proyektor. Kita langsung cari pengukuran maksimal untuk di mode high beam-nya. Ini mantap hasil luxnya 2700. Oke, maksimal yang saya dapatkan untuk mini proyektor Otto H4 A-Pro ini di mode high beam-nya maksimal di 2784 lux. Luar biasa ya. Jangan sampai dibandingkan sama biled ya, karena ini adalah sebuah mini proyektor dengan hasil lux gini. Ini tergolong mantap sih untuk hasil luxnya. Untuk luxnya tergolong tinggi untuk sebuah mini proyektor. Sekarang kita coba bagaimana hasil luxnya kalau sudah disorot ke jalan. Oke, hasil dari mini proyektor Otto A-Pro H4 nya seperti ini. Dan yang seperti saya bilang tadi, ini outputnya lebar sekali loh. Bahkan untuk sebuah proyektor biled lensa 3 inci maupun 2,5 inci jarang ada yang bisa selebar ini. Cut off-nya yang tajam dan rapi ya. Walaupun lensanya clear, tapi di sini ada efek birunya juga ya, masih terasa. Dan untuk jauh sorotannya bisa kalian perhatikan ya, lumayan cukup jauh ya sorotannya. Tapi kalau untuk tebalnya memang dia nggak setebal proyektor biled ya, tapi perlu diingat ini adalah sebuah mini proyektor dengan lensa di 38 mm ya.
lensa sekecil ini ya. Kemudian di mode high beamnya padat sih, ini keren untuk mode high beamnya padat ya di bagian tengah ya. Ini bisa ngeliat efek dari sistem emitter keduanya yang pakai emitter chips Yinding tadi ya. Jadi pada saat ngedim ya seperti ini ya. Bisa kalian perhatikan. Jujur saja ini worth it sih hasilnya. Walaupun harganya di 380.000 ya. Mini projector yang menggunakan double reflektor dan double emitter, kemudian pakai sistem solenoid untuk bukaan high beamnya, jujur saja ini worth it sih. Saya harap brand-brand lain bisa menghadirkan produk-produk seperti ini juga ya, biar harganya bisa lebih bersaing dan kita sebagai konsumen pun bisa lebih diuntungkan ya. Ini bisa ngeliat kalau misalnya kita coba bandingkan sama Matrix ya. Kalau sama Matrix sih dia memang kalah tebal ya untuk terang di mode low beam. Tapi kalau untuk mode high beam jujur saja ini lebih unggul. Pertama dari bukaan yang lebar, kemudian ini bisa kalian perhatikan cahaya fokus di bagian tengah ini lebih padat ya kalau dibanding sama Matrix. Namun keunggulan dari mini projector ini dia bisa pasang PNP tanpa harus menggunakan relay atau penambahan soket lainnya. Pasang PNP seperti bohlam LED atau bohlam halogen standar biasa ya. Kemudian karakter cahayanya ini mirip seperti sebuah biled atau proyektor biled yang lebar, kemudian cut off-nya yang rapi, menggunakan double reflector dan double emitter, ada solenoid dan bukan high beam-nya yang bukan pakai sistem seperti mini projector lainnya. Dia memang benar-benar seperti sistem biled ya. Jujur saja kalau untuk mini projector ini masih kelihatan worth it ya. Memang dia bukan paling tebal atau paling terang untuk sebuah biled ya, tapi mengingat ini adalah sebuah mini biled dengan karakter cahaya seperti ini pun sudah bagus ya. Untuk jalanan ini tadi habis diguyur hujan ya, ini masih agak basah sedikit ya, tapi terangnya masih bisa sebagus ini. Saya bisa rekomendasikan buat kalian yang ingin mencari karakter cahaya yang benar-benar seperti proyektor biled, bukan semi biled ataupun biled ala-ala ya. Memang karakternya itu sangat mirip sama karakter biled ya. Kemudian bisa dipasang PNP tanpa harus bongkar lagi. Coba kita bandingkan sama biled lain yang 2,5 inci ataupun yang 3 inci ataupun biled Matrix ya. Harganya kalau biled Matrix mungkin dia bisa lebih mahal sedikit, tapi perlu diingat kalau biled Matrix kita harus bongkar lagi headlamp untuk pasangnya, perlu effort yang lebih besar ya dengan membongkar, atau pemasangannya lebih sulit lagi. Kalau ini kan pemasangannya bisa PNP dan dia pun nggak ada pakai tambahan lainnya ya, tanpa tambahan relay atau perubahan soket, asalkan soket headlamp H4 bisa dipakai semua, dengan syarat untuk lubang di soket headlampnya itu ada di 3,8 cm atau di 38 mm. Link pembeliannya bisa kalian cek di deskripsi video. Saya sudah sertakan untuk link pembeliannya, tapi saya bukan penjualnya. Garansinya selama 1 tahun, jadi dia jaminannya masih ada garansi selama 1 tahun. Nah, mungkin begitu saja video saya kali ini tentang review mini projector dari Otto H4A Pro ini ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe channelnya Fozan Project Kreatif, saya mohon untuk subscribe channel ini agar saya bisa terus memberikan tips, trik, info, dan tutorial ini kepada sobat ya. Dan jangan lupa juga untuk like-kan video ini, komentar di bawah apabila ada pertanyaan. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.